Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali, segala puji bagi Allah pemirsa. Damai Indonesiaku kembali bersiaran langsung. Kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Al-Furqon, tepatnya di Jalan Jati Indah Harapan Jaya, Bekasi Utara. Nah pemirsa, jadi introspeksi ataupun evaluasi bagi diri kita ketika kita mudah stres, ketika kita mengalami gundah gulana, kalut dan sebagainya. Jangan-jangan selama ini kita telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di siang hari ini pemirsa, kita akan mengkaji bersama-sama ketika kita merasakan stres. Jangan-jangan kita jauh dari Allah. Bersama Ustadz Nur Fadilah atau Ustadz Tile dan juga Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun yang sudah bersama jamaah di dalam masjid. Pemirsa, disiarkan dari Masjid Jami Al-Furqon. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona wa aujabana bil ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang mulia guru kita, guru saya Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Haji Taufikur Rahman SQ garis doyong Ustadz Pantun. Ya miring kan doyong juga Bu. Dan segenap para jamaah, Bapak, Ibu, jamaah Masjid Al-Furqon Harapan Jaya Bekasi Utara, dan segenap pemirsa Damai Indonesiaku TV One yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka Tholabul Ilmi melalui Damai Indonesia TV One. Tema kita kali ini adalah mudah stres, apakah tanda jauh kita kepada Allah? Setiap kita manusia yang diciptakan oleh Allah diberikan berbagai macam ujian dan cobaan, tantangan dalam hidup dan kehidupan kita. Ada ujian berupa sakit, ada ujian berupa ketakutan, ada ujian berupa kematian. Ini semua banyak yang menyebabkan diri kita jauh dari Allah, akibatnya menjadi stres. Bu, apaan? Stres. Stres ini sudah banyak melanda. Kenapa? Kita nggak kaget lagi, Allah sudah bilang dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami akan uji semua kita dari sesuatu, dari rasa takut. Diuji dengan rasa takut. Yang kaya takut miskin. Bener Bu? Makanya menghalalkan segala cara. Apaan aja udah diambil semuanya. Gua punya tanah pengen punya gunung. Udah punya gunung pengen beli laut. Ngelihat ke atas, lah ini langit ada yang jual enggak ya? Bener Bu?
Ditambah lagi ujian ketakutan kita dengan apa? Takut miskin, takut turun jabatan, dan kehidupan sosial kita sementara. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, tensi ekonomi semakin tinggi, lapangan kerja makin sulit. Ini yang menyebabkan stres. Apalagi emak-emak, kalau uang belanja kurang. Makanya ada kejadian kemarin Bu, saya dikirimin di grup WA. Ada bapak-bapak seorang suami lagi tidur, palanya digedik sama bininya. Sampai bocor Bu, pakai martel. Gara-gara apa? Tibang gara-gara ngasih uang belanja kurang. Makanya nih abang yang sering ngasih uang belanja kurang nih bapak-bapak, saya saranin tidur pakai helm. Lo ngeri ntar kalau bini kita khilaf, waduh. Paling anak kita nanya, mak itu ngapa sih bapak tidur pakai helm? Lagi ngimpi kali dia, ngimpi ngojek. Ya Allah, kenapa? Stres semakin tinggi di zaman sekarang begitu. Ujian dari ketakutan, di ujian dari kematian, ujian kematian banyak. Yang pengen hidup lama takut mati. Sekarang banyak orang takut mati. Mati jangan ditakutin. Takut mati jangan hidup. Takut hidup, mati aja. Bener Bu? Ini semua diuji. Kenapa? Karena ujian begitu banyak, penyebabnya bikin kita stres. Anak, ya Bu, susah diurus, stres. Bener? Semakin sibuk kerja bikin kita stres. Bener kan? Nganggur terlalu lama juga bikin stres. Kekasih main gila bisa stres. Kenakalan remaja bisa juga stres. Nih hati-hati nih, kita kalau kumpul begini nih adem, ngaji, pikiran tenang, alhamdulillah. Ntar pulang nih lain lagi. Iya apalagi bini kurang syukurnya. Ya Allah bang, gue kesel sama lu, gajian 100.000 nyukupin kemana? Belum belajar di dapur, belum butuh jajan, emang dasar lagi goblok lu bang. Orang mana kerja di pabrik nyolong-nyolong apaan kek? Gua timbul stres. Iya Bu, iya Bu. Persaingan hidup juga timbul menjadi kesetresan dalam kehidupan kita. Kuncinya apa? Supaya kita nggak stres, ya tidak lain jauh. Kita gara-gara jauh dari Allah dan iman kita. Makanya kita kumpul ngaji begini, al iman yazid, lagi nambah. Nih kumpul begini nambah iman kita Bu, duduk bareng sama ustazah. Ya Allah kumpul di pengajian, enak adem, jadi hati mandang wajah ustazah kita udah adem banget, pahalanya gede. An-nazar ila wajhil alim ibadah, mandang wajah orang alim ibadah. Mandangnya bukan di jalanan, bukan di angkot, bukan di mall, tapi di majelis taklim. Luar biasa, kumpul duduk dengan ulama. Ini memberikan kita apa? Motivasi. Karena tantangan semakin berat. Apalagi zaman sekarang Ibu, media begitu luar biasa. Yang banyak keponya kan perempuan bang, bener kan? Jujur aja, kenapa? Emang udah bawaan dari lahir. Bener Bu, dulu Nabi Adam sama Ibu Hawa kan dilarang dalam sorga, enggak boleh deketin buah huldi, pohon huldi. Yang deketin siapa? Yang rada kepo emak, Ibu Hawa Bu, jadi kelilingin itu pohonan. Nabi Adam jauh sebelah sono, dia mah diliatin tuh pohonan, dikeliling lagi. Makanya rada kepo bang. Bener Bu, pengen kita banyak. Makanya konsep sederhana dipakai, antara kemampuan dan kebutuhan seimbang. Ini yang bikin dalam hidup kita nggak stres. Artinya apa? Saya mampu beli mobil. Kalau nggak butuh buat apa? Masih ada mobil yang lama, bener Bu. Sebaliknya, saya pengen banget punya handphone tapi nggak mampu, jangan maksain, bener Bu. Sekarang banyak orang maksain, yang kaya, yang miskin pengen maksa kaya. Akhirnya bininya suruh jagain lilin. Bu Allah, lakinya suruh keluar, ada tembok malam-malam jakoset. Tembok rumah orang jakoset. Lah kalau temboknya udah diaci enak rata. Lah temboknya baru dikamprot doang bang, di pantat bakrak. Bener Bu, bisa bakrak. Makanya banyak orang yang potong kompas gara-gara kehidupannya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Kegelisahan selalu ada, gundah gulana selalu ada. Bukan hanya kita yang diuji. Dulu Rasulullah ujiannya begitu banyak, para nabi diuji begitu banyak. Tapi kenapa mereka nggak stres? Karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa menggantungkan diri kepada Allah. Kenapa kita sekarang terlalu stres? Kebanyakan stres karena satu, cinta dunia, cinta alam terlalu, cinta Allah kita jauh. Kalau kita cinta Allah sepenuhnya, insya Allah cinta alam seperlunya, hidup enak Bu. Cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, insya Allah hidup akan tenang, adem, alhamdulillah. Nih kita diuji begitu banyak, rasa takut. Diuji dengan apa? Diuji dengan kemiskinan. Diuji dengan ekonomi, kadal fakru ayyakuna kufron. Kadang-kadang kefakiran bisa menyebabkan kita kufur, bisa menyebabkan kita kafir. Dengan apa? Karena ujian, kaya ujian, miskin ujian. Makanya yang kaya jangan sombong. Benar Bu? Yang kaya aja nggak boleh sombong, apalagi yang miskin. Ini udah miskin sombong. Apa yang mau disombongin? Benar Bu? Mentang-mentang kaya jalan dada duluan, mentang-mentang kaya jalan kagak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Maka mudah-mudahan kita semua bisa meredam keinginan-keinginan kita yang berlebihan, sehingga kita duduk di majelis taklim dekat dengan ulama akan menenangkan hati kita. Jangan mudah stres, karena stres pengaruhnya luar biasa, ujung-ujungnya depresi dan akhirnya mati. Insya Allah dilanjutkan sama guru kita Kiai Haji Taufikur Rahman. Insya Allah manfaat. Terima kasih. I love you full everybody kulluhum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz Tileh yang telah menjelaskan kepada kita semuanya penyebab stres, diantaranya mungkin kesulitan ekonomi, kemudian mungkin frustrasi, kemudian juga depresi atau bahkan kematian sehingga kita membuat kita stres. Nah, lantas bagaimanakah ketika kita mengalami stres, antisipasi apa? Bagaimana jalan Islam untuk agar supaya kita tidak stres? Insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Pantun. Tetap bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Pemirsa, Islam mengenalkan stres sebagai konsep cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lantas bagaimanakah cara Islam dalam mengatasi stres ini? Akan dijelaskan selengkapnya oleh guru kita Ustadz Pantun atau Ustadz Taufikur Rahman. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aku dimanapun Anda berada, khususnya kepada jamaah Masjid Al-Furqan, ya Allah, pakai belangkon saat di Mekah, semoga keluarga besar Al-Furqan terus makin tambah barokah. Biar lebih enak, kayaknya kurang sonok kalau di atas naik mobil mewah ngajak anak turun ke bawah, lebih enak. Di hadapan guru terasa ke pasar pagi naik mobil bis rada grogi abis. Izin guru Tilek ya. Masya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau tadi guru Tilek menjelaskan penyebab stres, saat ini dalam waktu yang singkat, cepat, gabus, lelek, lohan, cepet, bagus, nggak bertele-tele karena emang jamaah udah nggak tahan. Ya mau ngaji. Solusinya yang perlu kita siapkan supaya nggak stres. Betul apa enggak? Quran yang kita jadikan pedoman. Quran yang kebenarannya sudah tidak diragukan. Quran yang kredibilitasnya betul-betul terjamin dan tidak akan pernah terkalahkan. Bahasa saya, baca Quran duduk di taman, di hari Jumat waktunya istirahat. Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Cocok? Cocok?
Cok, gali, cok, galaga, cok. Iya. Jadi yang pertama kode dari Al-Quran Bapak Ibu, Quran surat ke-13, juz ke-13 ayat ke-28. Diinget nih, yang nyatat jangan ketinggalan. Surat ke-13, juz ke-13 ayat 28. Bu, Pak, surat keberapa? Juz berapa? Ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Tuh bunyinya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman kepada Allah. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Niscaya hatinya tentram, nyaman, enggak galau, enggak gabut, enggak stres, enggak suntuk. Apa caranya? Bidzikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati kita tentram, nyaman, tenang. Bu, Pak, berasa apa enggak? Ini ngaji hari ini tadi dari guru Tile, sekarang kita sebutin ayat Quran, hati tenang apa enggak? Lega apa enggak? Ini lagi begini keluar ketawa saking senangnya, sama utang lupa. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Ingat surat Ar-Ra'd ayat berapa tadi? Zikirnya apa lagi? Oh, karena zikir tuh banyak. Ini saya detailkan. Yang kedua, diingat surat ke-8 juz ke-9 ayat ke-33. Pak, Bu, diingat nih. Surat keberapa? Ayat. Ini saya ngomong begini, saya ulang karena yang namanya Quran gak segampang kayak ngapal nyanyian. Betul apa enggak? Jujur, Ibu, kalau Bapak saya tanya, hafalnya 30 juz apa juz 30? Juz 30 semua setengah apa bagian akhir aja? Zikirnya apa saat? Allah berikan solusi lagi cara zikirnya. Saya bacain ayatnya Bapak Ibu. Surat Al-Anfal ayat ke-33. Surat apa? Ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Enak apa enggak? Tahu artinya apa kagak? Itu masalahnya. Ibu amalin nih ayat, pengen enggak sampai ke Mekah? Pengen enggak? Pengen nggak gratis? Beli luwak white coffee. ya, dari Thailand. Bapak Ibu rahimakumullah, lihat apa di sini isinya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Dan Gusti Allah nggak bakalan. Itu bahasa Bekasi. Kalau orang Betawi punya bahasa saking keselnya, pokoknya ampil lindung bebulu. Aneh nggak bakalan injak rumah inti. Bu, Pak, kapan adanya lindung nggak bebulu? Nggak bakal. Kalau orang Jawa Barat punya bahasa mual. M-O-A-L. Ingat, pakai O. Bukan pakai U. Yang dimana kata Quran, Gusti Allah nggak bakalan menurunkan bencana kepada mereka. Gusti Allah nggak bakalan nurunin malapetaka kepada mereka. Ya Allah, rumah tangga, suami istri. Enak. Kan enak rumah tangga tuh take and give-nya asik. I love you. Bila
I belong to you, you belong to me, you and me belong. Ya, ini dat ini. Ya. Yang mau lewat. Raih hidup berkah bersama Luwak White Coffee. Oke, Bu, kita terusin ya. Nah, di sini di dalam Al-Qur'an Allah berjanji, nggak bakalan rumah tangga kamu suami istri nggak sakinah. Punten, anak nggak dengar kata, kan sakit hati, Bu. Orang tua cakep namanya Abdullah, biar gaul manggil bokap. Ibunya cakep namanya Zainab, biar gaul manggil nyokap, digabung bonyok. Ini malapetaka. Nah, Allah berjanji urusan utang, Bu. Banyak yang punya utang nih. Oh, nggak mampu kebayar, stres, masalah. Tapi Allah berjanji, Gusti Allah nggak bakalan nurunin bencana, malapetaka, stres dalam kehidupan kamu. Tapi ada syaratnya. Mau nggak ngamalinnya? Wa anta fihim. Tuh syaratnya. Apa artinya anta? Kamu. Wa anta fihim di sini secara ilmu nahu wawunya waw haliyah, bukan waw atof, bukan waw ma'iyah, menunjukkan kondisi keadaan. Nggak bakalan Allah turunkan bencana, stres rumah tangga kamu, urusan kamu selama kamu mufasir sepakat Bapak Ibu anta di sini yang dimaksud kamu adalah Muhammad Rasulullah. Apa Bapak Ibu? Apa? Muhammad. Gimana mau lancar, gimana nggak mau stres? Jujur deh, kita bicara dari hati ke hati. Dari melek mata tadi sebelum subuh sampai genara sekarang jam 1, Pak Bu, udah berapa ribu membasahi lidah kita dengan ucapan Muhammad Rasulullah. Dapat goceng. Katanya banyak. 3.000, 2.000, 1.000. Gopek. 300. Pantes belangsak mulu. Lah, Bu, Pak, rahimakumullah, ini janji Quran, bukan janji pilkada. Kalau pilkada mohon maaf, beda tipis sama pilkabe. Lah iya, pilkabe ibu lupa jadi. Lah pilkada Pak, banyakan begitu jadi. Tapi kalau ini janji Al-Quran, naik kereta pakai kacamata, tidak ada dusta di antara kita. Naik pesawat ngajak besan, itu besan orang Mampang. Bu, Pak, berselawat jangan pernah bosan, segala urusan pasti Allah buat gampang. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Pantun atas tausiah di siang hari ini. Salah satu untuk mengatasi stres yaitu banyak sholawat dan juga perbanyak zikir. Itu secara Islam bagaimana mengatasi stres. Nah, kita akan buka di sesi tanya jawab di segmen berikut. Tapi sebelum itu, guru kita Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun akan berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Dari Pondok Kopi langsung ke Mekah. Cakepnya mana? Dari Pondok Kopi langsung ke Mekah. Saatnya Luwak White Coffee berbagi barokah. Mau dapat duitnya? Mau dapat fulus ya? Nah, kalau mau tolong nanti kita lihat siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini. Insya Allah ada hadiah dari Luwak White Coffee. Tapi ingat, potong pajaknya. Iya, takut lupa. Ingat ya, Bu, ke Pondok Kopi naik mobil jeep, Luwak White Coffee makin ajib. Pertanyaannya, tadi saya menyampaikan solusi buat hidup jadi nggak stres, dan di Al-Quran Allah berjanji bagaimana hati kita jadi tenang dengan membaca Al-Quran. Surat apa, ayat berapa? Oh, laki-laki duluan loh, yang ini. Sini. Nah, alhamdulillah, yuk, cepat. Sini, yuk. Larinya luar biasa. Ya, siapa yang namanya? Mic-nya dipakai. Nah, insya Allah hidup udah.
Cek cek. Nah, siapa namanya? Nama Ake Al-Basyar. Al-Basyar. Ya, udah siap ya? Udah. Ayo silakan. Apa Insya Allah jawabannya? Ustaz. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Masya Allah. Bener nggak? Alhamdulillah. Kesentul minum teh anget. Cakep. Jawabannya betul banget. Masya Allah. Bu, kita doain ya. Boleh saya nonton lagi? Alhamdulillah. Ibu jangan ngiri. Soto kaki di atas tikar. Rezeki nggak bakalan ketukar. Ya, pokoknya luar biasa. Insya Allah ke Pondok Kopi naik mobil jeep, luak buat kopi makin ajib. Nih hadiahnya. Tapi ingat ada potong pajaknya ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu masih semangat ya ngaji di Damai Indonesiaku? Masih ya? Masya Allah. Bareng bini ke pasar ikan. Setelah ini kita lanjutkan. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Nah, saatnya kita untuk sesi tanya jawab. Masih bersama Ustadz Tile dan juga Ustadz Pantun yang akan menjawab. Tema besar kita sangat menarik, mudah stres, jangan-jangan kita jauh dari Allah. Nah, kami persilakan terlebih dahulu Ibu Dewi yang akan mengajukan pertanyaan. Dan Ustadz Tile yang jawab ya Ustadz ya. Atau Ustadz Tile juga stres nih, jangan-jangan. Enggak ya, silakan Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa salah satu solusi untuk mengurangi stres adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah ada solusi atau strategi lain dalam Islam untuk mengurangi bagi kita untuk mengelola stres sehingga stres yang kita alami itu tidak merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri. Selain Demikian. mendekat kepada Allah, ada Iya. ada cara lain gitu ya? Baik. Baik. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz Tile ya sambil Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke sana nanya ya. Oh ya. Silakan duduk kembali Ibu Dewi. Iya. Ibu apa namanya? Ibu Dewi. Alhamdulillah. Bu Dewi. Sehat Bu ya, alhamdulillah. Luar biasa pertanyaannya Bang. Selain kita mendekatkan diri kepada Allah, adakah tips atau cara-cara lain untuk kita bisa lebih meringankan stres kita dalam hidup dan kehidupan kita? Karena dalam hidup ini pasti kita semua yang ada di sini punya masalah, benar Bu? Dan solusi itu dalam kehidupan kita seumpama dalam tingkat sosial kemasyarakatan kita, maka kurangilah kita hal-hal yang berlebihan. Jadi hal-hal yang berlebihan memang enggak dianjurkan oleh dalam agama. Kenapa? Karena kita ngelihat lingkungan. Karena lingkungan kita itu bisa mempengaruhi kita untuk bisa memberikan pengaruh yang luar biasa. Kita pengennya biasa-biasa aja. Terus ada temen yang ngojok-ngojokin, udah ibu kumpul aja sama kita di sosialita. Pokoknya bu kita mah begini-begini. Nah itu pengaruh lingkungan, pengaruh sahabat. Kurangi hal-hal yang tidak bermanfaat di dalam kita menjalankan kehidupan. Artinya jangan sampai kita kebawa dengan omongan-omongan, perilaku, tingkah laku teman dan sahabat. Ini salah satu kita bisa tidak ingin memberikan diri kita menjadi stres. Yang kedua, dengan cara apa? Dengan cara kita dekatkan diri kepada orang-orang yang memang sudah mereka melaksanakan dan lulus daripada ujian-ujian stres. Duduk dengan guru, dengan ulama, kita bisa curhat, ya Bu, curhat. Artinya apa? Curhat hal-hal yang kita seharian kita apa, keluhan-keluhan kita apa, solusi yang diberikan kepada kita, insya Allah manfaat. Artinya dalam hidup ini kita perlu memilih teman dan lingkungan, jangan sampai kita terpengaruh oleh lingkungan-lingkungan yang gak baik. Jadi kurangi yang berlebihan dan intinya mendekatkan diri juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap masalah pasti ada solusi. Kalau pengen solusi gampang caranya, ada masalah
Apa? Asal bacaan exit itu pasti jalan keluar. Bu, dekatkan diri kepada Allah. Tadi guru kita Ustaz Kiai Pantun udah bilang bahwasanya dengan berzikir, zikir itu macam-macam. Ada solawat, ya Bu. Solawat itu kan yang kalau kita baca nih apalagi bulan Rabiul Awal, ya enggak kita perbanyak solawat. Solawat itu Bu, Ustadz saya pengen baca solawat lagi halangan, boleh enggak? Boleh, ada pahalanya. Ada wudhu nggak ada wudhu tetap berpahala. Bahkan baca solawat bang dalam keadaan kita riak, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala Bu. Tuh hebatnya solawat. Bukan solawat aja mbak jadi adem. Kita gedeg sama laki, ya po, laki nggak pulang-pulang mancing mulu, ya Bu, ya Bu, mancing mulu, laki kesel, kita selawatin aja Bu. Insya Allah enggak jadi berantem. Laki pulang nama kita, laki kita namanya Komar. Umpama depan laki kita Komarun, 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 Sidina Nabi Komarun, adem. Baik. Tuh suami kita balikin namanya Rodia, bininya Rodia ya dawalayana. Lakinya ngomong ya Toibah, bininya bukan Rodia. Anaknya yang kecil ngikut, ya Allah mak bapak selawatan, ikut aja ya jemalu ya jemalu. Makanya nggak ada jadi berantem, enak tenang Bu, jadi lomba marawis sekeluarga. Diselawatin aja ya, selawat zikir kepada Allah, insya Allah aman Bu. Semua kita pasti punya masalah dan masalah pasti ada solusinya. Mudah-mudahan itu selain kita mendekat diri kepada Allah dan juga jaga pergaulan kita, insya Allah nemuin teman-teman sahabat yang baik yang mengajak kita jalan menuju ke surga. Udah baik-baik aja nih. Ya, baik, terima kasih Satile. Ya. Salah satunya mungkin ketika kita supaya tidak stres, jangan suka kepo ke orang lain. Nah, scroll Instagram itu jadi iri, akhirnya stres gitu ya Satile. Jadi pengen mulu. Jadi pengen mulu ya. Pengen kita banyak emang. Iya kepengenan kita banyak bener Bu. Tapi kan keperluan lebih kita batasi. Betul gitu dia. Baik, terima kasih Ustaz Tile. Nanti akan dijawab berikutnya. Untuk pertanyaan berikutnya kami persilakan Bapak Mukarrom, Ustadz Pantun nanti akan menjawabnya. Silakan Pak Mukarrom. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, di surat Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, Allah tidak akan memberikan beban kepada seorang kecuali sekemampuannya. Nah, pertanyaannya, stres itu apakah bebannya itu melebihi kemampuannya atau bagaimana Ustaz? Minta penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Nabi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih pertanyaannya. Tadi di awal segmen Guru Tile membacakan firman Allah surat kedua, juz kedua ayat 155. Ini saya teruskan sampai 157. Itu udah sunatullah. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini udah sunatullah. Jadi Allah pun ngasih koridor, nggak bakal diberikan ujian di luar batas kemampuannya, seperti yang tadi ditanyakan. Terus akhirnya jadi stres. Kenapa? Karena kita memaksakan kehendak. Udah tahu gaji sebulan hanya 5 juta. Berapa juta? Tapi dia ambil angsuran yang sebulannya 15 juta. Jadi kebawa gaya hidup hedonisme, hidup serba kepalsuan. Saya dari kecil diajarin sama emak saya, emang seorang Betawi Bu, ya. Ini sekarang saya jadiin pantun nih ilmunya, boleh nggak saya utarakan? Tolong disimak baik-baik ini. Ini gaya hidup yang kalau dulu sampai generasi saya pakai. Apa bahasanya? Cuman sekarang saya rubah jadi pantun. Pergi ke Hong Kong dapat traktiran. Cakep. Bisa beli baju dan rompi. Mendingan kita makan singkong tapi beneran ketimbang makan keju dalam mimpi. Nah, ini dalam nih. Makan singkong beneran Pak. Ya Allah, kenyang apa enggak?
Lah kenyang, habis 3 potong. Betul apa enggak? Pulang dari Al-Furqan dibawain kembuli lagi kalau ada. Iya, saya ngasih tahu begini karena nggak sempat makan ntar. Udah disiapin di belakang. Panitia biar paham, ada tikus pada beranak biar dibungkus buat anak begitu. Sebaliknya, makan singkong enggak, tapi kayak orang cilencem makan. Inti makan apa sih? Ya Allah, anak tadi makan keju. Hebat dong. Iya, di mana? Mimpi. Ini yang jadi stres, di luar batas kemampuan. Kulu wasrobu, kata Quran tuh. Silakan kayak kamu Taufik Rahman makan. Silakan kamu pemirsa Damai Indonesiaku makan. Makan dan dunia. Lihat ujungnya dong. Wala tusrifu. Ari cek Sunda mah ulah lelewihan. Jangan taruh berlebihan. Di saat yang berlebihan ini yang jadi nggak enak. Makan kalau syaratnya 5 enak, lapar, makanan enak, badan sehat, teman makan ada, 5 gratisan, ajib. Betul apa enggak? Tapi yang jadi enggak ajib, udah makan senampan di Al-Furqan, pindah lagi ke masjid yang satu, senampan lagi. Mohon maaf, jadi enak apa enggak tuh? Kebangetan banyak, muntah enggak akhirnya? Nah, itu begitu. Jadi tolong sadarilah kemampuan kita. Tadi saya singgung, jangan bergaya hidup hedonisme. Emang kemampuan kita suami, suami emang udah jujur ngasih kemampuan paling dikit ngasih nafkah sebulan 100 juta. Ya saya nyontohin yang bener, yang baik. Iya, di tempat yang baik, dicontohin yang baik-baik aja. Nah yang 100 juta, jangan lihat yang barometernya 0,5 M. Nah jangan bilang mimpi, nggak mungkin bu. Ikan mas koki berwarna-warna, rezeki nggak kemana-mana. Nah, di saat di luar batas kemampuan itulah Pak. Nah oleh karenanya buat kita tadi kalau saya singgung di surat Al-Anfal ayat ke-33 itu belum tuntas. Yuk gaya hidup dengan seperti apa-apa sekemampuan kita apa adanya dibarengi 5 waktu nggak ditinggalkan tambah salawat dan istighfar. Saya mantun deh, boleh? Boleh. Bapak Ibu baca kitab Kifayatul Awam sama Kiai Gofar. Cakep. Pulang sekolah di Bekasi. Cakep. Siapa yang dawam juga beristighfar, Cakep. segala masalah pasti Allah berikan solusi. Amin, amin. Masya Allah, cakep banget, pas banget ini. Tapi kadang-kadang kita gaji 100 juta, utangnya juga 100 juta nih Ustaz Pantun. Jadi stres juga ya kan. Nah pemirsa, kita akan kembangkan materi kita yang sangat menarik sekali ini. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa masih di Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan setelah kita mendengar nasihat atau tausiah dari guru-guru kita, paling tidak sudah sedikit berkuranglah stresnya begitu ya guru ya. Nah kami silakan Ibu Sri yang akan mengajukan pertanyaan. Kali ini Ustadz Pantung yang akan menjawabnya terlebih dahulu. Silakan Ibu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik sekali Ustadz temanya yaitu mengenai stres. Yang ingin saya tanyakan, Ustadz, pada saat ini yang stres itu tidak hanya orang tua saja atau kita yang mungkin yang sudah berumah tangga. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana apabila anak yang mengalami stres karena banyak tuntutan daripada orang tuanya. Sementara tuntutan tersebut pada dasarnya mungkin dari orang tua itu adalah yang terbaik untuk anaknya. Mungkin itu pertanyaannya, apakah ada solusinya? Terima kasih. Untuk anak-anak ya? Iya, untuk anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Belum lagi tugas-tugas dari sekolah gitu ya Bu Sri ya. Silakan Ustadz Abi Pantun boleh menjawabnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Di dalam Al-Quran, ini buat orang tua nih, ya, jangan sampai anak kita masih kecil jadi stres. Ya, sebab kalau anak kita stres, kemudian bertemu sama teman yang sifatnya mengarahkan yang nggak benar, ya Rob, ujung-ujungnya kue cucur anget-anget, hancur banget. Ya, makanya buat kita sebagai orang tua di surat keempat, juz keempat ayat ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa
khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Allahu Akbar. Bahasa Quran begitu indahnya. Hai Taufikur Rahman. Karena saya pulangkan ke diri saya, udah jadi orang tua saya juga. Wahai para ayahanda, wahai para ibunda, hendaknya di hati kamu ada rasa kewanti-wantian, ada rasa kekhawatiran. Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Sekiranya begitu kamu tutup usia, meninggalkan di belakang kamu anak, cucu, mantu, zuriyah yang di'afa, yang lemah. Lemah SDM-nya, lemah imannya. Lihat ujungnya ayat di situ menyebutkan, dan takutlah kamu kepada Allah wal yaqulu qaulan sadida. Hai para orang tua, berkatalah kamu kepada anak kamu dengan ucapan yang benar, yang lembut. Bu, Pak, ini orang tua dulu tuh, kalau saya perhatiin didik anak, cakep banget tuh. Lihat, padahal Bapak Ibu rahimakumullah, itu ayahnya cuman bagian menteri perhubungan, bagian jalan darat, alias ojek. Ya biar kerenan dikit. Tapi begitu dia pulang ngojek tuh, dia kan menteri perhubungan bagian jalan darat, kan namanya apa? Nah, dari ucapan yang baik begitu nyampe rumah, ternyata anaknya lagi uring-uringan. Itu ibu gendong, bahasanya lihat. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja loh. Itu doa. Begitu suami pulang, apa kata bininya? Bang, makanan siang belum ada siapin, bocah lagi uring-uringan, tuh terusin gendong. Ini mau kemana? Mau ke belakang, nyiapin buat ntar abang makan siang. Suami nerusin, diterusin. Rajanya raja ojek, rajanya raja ojek. Akhirnya tuh bocah gede, jadi bos ojek. Dah. Ucapan yang bagus apa jelek tuh? Bagus. Ya Rob, anak salah dikit, mecahin piring atuk, kebun binatang keluar. Bayangkan, anak dikatain bahasa kebun binatang, saya nggak sampai hati nyebutinnya. Kalau anaknya disebut kebun binatang, lah emak babanya siapa? Hadirin hadirat rahimakumullah, tuh yang pertama. Jadi tolong kita sebagai diri kita, Bapak Ibu, nggak bisa memaksakan anak harus jadi kita. Nggak bisa. Saya punya anak Muhammad Azil Ghifari, Ratri Nur Latifah. Saya bilang nggak pernah. Tong, yang laki-laki, karena babelo usat, apalagi brand ambassador luwak white kopi. Iya, ya, lontar gede harus begini. Jangan. Tapi saya yakin likulli syai'in maziyah. Di setiap yang namanya orang, Allah berikan kelebihan. Nah, Bu, Pak, ngelihat rapot, ngelihat nilai yang nggak sesuai dengan iringan kehidupan kita, yang nggak sesuai dengan kita, nih habis dimomelin, habis diemposin tuh anak. Yang ada tuh anak tenang apa stres? Stres. Tugas kita Bapak Ibu sebagai orang tua, ya, bagaimana menumbuhkan kepada mereka. Nah, ini perintah Quran surat An-Nisa ayat ke-9. Caranya, Masya Allah, ini waktunya singkat sekali, tapi mudah-mudahan makan lesehan bareng suami, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, baik, terima kasih Ustadz Pantun atas jawabannya, mudah-mudahan terpuaskan dengan jawabannya Bu Sri ya. Berikutnya kami persilakan Bang Fajar yang akan dijawab guru kita Ustadz Tile. Silakan Bang Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mau tanya, saya sebagai generasi Z yang mudah stres, entah itu dari lingkungan atau pekerjaan, mau tanya apakah generasi Z itu salah satu generasi yang jauh dari Allah? Gen Z ya. Istilah anak muda sekarang. Jadi apakah benar anak muda sekarang itu termasuk anak-anak yang jauh dari Allah? Oke, sehingga mudah stres begitu ya. Baik, silakan Ustadz Tile. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Tile kan juga generasi muda juga Ustadz ya? Iya, saya masih muda. Masih muda Ustadz. Keren, apa tuh? Keren Peng. Keren. Bang Fajar, Masya Allah.
Girang amat ibu kita. Atlet ini atlet. Atlet. Apa itu? Antara tulang dan kulit. Girang banget mama. Ya Allah. Pertanyaan Bang Fajar luar biasa. Apakah generasi Gen Z sekarang itu mudah stres ya Bu? Ya Bu? Ya Bu? Kenapa? Karena memang setiap zaman itu berbeda. Dari lingkungan rumah tangga, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Sekarang itu zamannya dulu sama saya nih, zaman saya masih kecil Bu, dulu nonton layar tancap aja susahnya luar biasa. Orang tua galak tegas. Apa kata orang tua? Masuk kamar, kuncin pintu, lu keluar, kaki lu patah. Dulu. Sekarang anak kita udah nggak bisa dikuncin pintu, filmnya udah masuk ke kamar, filmnya masuk ke rumah, teknologi semakin canggih. Anak-anak kita sekarang nih, masya Allah, melalui medsos aja Bu, kadang-kadang galau, stresnya luar biasa, dan bahkan ada yang bisa bunuh diri, tiba gara-gara diputusin cowok. Kenapa? Karena mentalnya sekarang tuh beda. Dulu orang-orang tua kita mendidik mental dulu. Belajar susah. Bener Bu? Sekarang anak kita serba kecukupan kok. Dulu kita sekolah aja jalan kaki. Bener Bu? Semuanya fasilitas serba kurang. Patu udah pada bolong. Ya Bu? Ngomongnya patu. Orang Betawi mah patu. Bukan sepatu. Ya jalan kaki. Buku cuma satu ditaruh di belakang dilepit ya Bu. Ya Allah, kempek, pakai kempek, bukan atas. Masya Allah, jalan susah. Kenapa? Karena dilatih susah dulu. Orang kalau udah biasa susah, ketemu susah nggak kaget dah. Bener Bu? Saya biasa tidur di masjid, suruh tidur di hotel, lah pules. Bener Bu? Lah iya, coba yang biasa tidur di hotel, suruh tidur di masjid, wah 3 hari encok. Nah, mental anak-anak kita sekarang tuh kenapa? Karena sudah dimanjakan dari awal. Di rumah aja deh Bu, semua setiap kita pasti emaknya megang handphone, bapaknya megang HP, emaknya megang HP, anak megang HP, bangun tidur yang dipegang HP, mau tidur masih megangin HP, berantem sama laki gara-gara HP. Ya Bu, anak kita stres gara-gara HP. Kenapa? Nggak ada paketan. Ya Bu? Paketan nggak ada mak, isiin dong. Tuh ada wifi-nya nggak bisa, mati. Ya udah wainah, wanih masih ada. Ya Bu, masya Allah. Nih semua serba instan, semuanya serba dibanjakan. Akhirnya banyak anak-anak kita sekolah aja Bu. Kadang anak-anak kita nih, masya Allah. Dulu sekolah dibatasin jam pelajaran kok. Jam 12 pulang, hari Jumat libur, jam 11, jam 10 udah pulang. Sekarang anak kita masuk jam 7 pagi, pulang jam 3 sore. Bener? Kenapa? Karena memang tuntutan. Kalau nggak kuat-kuat mental anak-anak kita sekarang mudah stres nerima pelajaran, apalagi di rumah diomelin emaknya. Tadi dibilang sama guru kita, ya enggak. Anak kita dikasih soal oleh gurunya, ada 10 soal, yang salah ada 3, yang betul 7. Seorang bapak yang bagus, ya enggak? Nah, bagus, masih salah 3, yang benar 7. Tapi emak yang kagak bisa, tujuannya benar, tapi salah caranya. Bagaimana sih? Tibang soal 10 doang, enggak bisa jawab. Ini ada yang salah 3, kan udah belajar. Nah, ini salah. Tujuannya benar, tapi caranya salah. Benar Bu? Maka banyak anak-anak muda kita sekarang nih mudah stres, ditambah pergaulan. Benar Bu? Anak-anak kita sekarang mudah berkelompok, geng-gengan, bener. Oh geng sono. Akhirnya apa? Timbul deh tuh, karena jauh dari nasihat, jauh dari orang tua, jauh dari guru. Anak kita belajar di sekolah sebatas jam pelajaran, terus ditambah di rumah emak bapaknya nggak memperhatikan. Akhirnya apa? Anak-anak kita mudah bergaul dengan yang lain, pergaulan bebas. Terjadilah ketika dia depresi, stres, down, tiba gara-gara diputusin ceweknya, diputusin pacarnya, langsung stres, pakai bikin status di Facebook di malam yang sunyi sepi. Ya malam sunyi lah, ku goreskan penaku di atas kertas yang putih.
Ternyata selama ini diam-diam diriku mencintaimu. Tulis paragraf baru, aku tak peduli kau milik siapa. Karena menyinta bukanlah dosa. Seandainya kau terima cintaku, takkan ku lepas cintamu sampai memutih rambutku. Hashtagnya Markona sayang. Ya Allah, diputusin jadi mudah stres, belajar kebanyakan materi yang masuk jadi stres. Maka anak-anak kita adalah tanggung jawab, bukan sekedar gurunya doang yang bertanggung jawab, tapi ibu dan bapaknya. Madrasatul ula adalah ibu dan bapak. Anak lebih dekat dengan emak, bapak-bapak kurang telaten ngurusin anak. Nggak ada ayam jago giring anak. Ibu, makanya anak lebih dekat sama emaknya. Bener Bu? Pendidikan terbanyak 70% dari emak, 30% dari bapak. Karena emak yang bagaimana rasanya nggak enak memberanakin, susahnya luar biasa. Bener Bu? Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun pasti emaknya. Bapak-bapak nggak bangun. Dengar bocah nangis, siapa nangis bocah itu? Gue injak bapak, kurang telaten ngurusin anak. Masya Allah, mudah-mudahan ini semua anak-anak kita, generasi kita akan tidak menjadi stres. Insya Allah kalau emak bapaknya ada perhatian penuh buat anak-anak kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena host sudah bunyi suaranya, amin. Jadi saya harus undur diri. Oke. Ya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Fadil Ustaz Tile atas jawabannya. Masih ada satu segmen lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Nah, karena di segmen ini satu penanya, untuk penjawabnya adalah kita berikan dua-duanya langsung, guru kita Ustadz Pantun dan juga Ustadz Tile. Silakan kami persilakan Ukhti Alia atau Ananda Alia, boleh berdiri silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara menyeimbangkan antara berjuang mengatasi nafsu keinginan kita dengan tetap menjaga semangat menghadapi cobaan-cobaan terutama di saat putus asa, Ustadz. Gitu. Baik, jadi antara berjuang menghadapi keinginan tapi cobaan-cobaan juga terus menerpa kita. Bagaimana caranya begitu? Ustadz Tile silakan terlebih dahulu. Setiap kita pasti, saya sudah katakan tadi, mendapatkan ujian berupa masalah-masalah. Dan bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan antara kita menjalani ujian hidup dan kita supaya istiqomah. Begitu kira-kira untuk menjalankan ibadah? Iya. Artinya ada keseimbangan Bu. Di situ kita bisa menentukan pilihan. Apa tentukan pilihannya kita? Membatasi sesuatu hal yang tidak terlalu penting. Ada yang penting, ada yang lebih penting. Dan kita harus bisa menyaring. Artinya bisa memilah dan memilih mana kebutuhan yang lebih sekunder atau primer. Nah, kebutuhan ini yang memang harus kita utamakan. Apabila kita kembali kepada konsep sederhana antara kemampuan dan kebutuhan seimbang, insya Allah itu akan menjadikan orang yang pandai bersyukur, gitu loh. Kebutuhan dan kemampuan seimbang. Kadang-kadang kita kebutuhan dan kemampuan gak seimbang, butuh banget tapi maksain, tapi nggak punya, gitu loh. Pengen itu, butuh ini tapi nggak punya, maksain. Akhirnya sama aja, kepengen ini. Ya, mampu tapi dia nggak butuh, akhirnya sia-sia. Maka konsep itu kita ambil, selain kita memilah dan memilih daripada hal-hal yang lebih penting ketimbang yang nggak penting, dan juga harus ada keseimbangan antara kehidupan dalam bermasyarakat dan juga ada keimanan rohani kita. Jangan sampai kosong dengan memperbanyak berzikir, duduk dengan ulama, kumpul dengan pengajian, insya Allah keseimbangan akan datang. Baru dah kita sudah usaha, kita sudah doa, hidup dengan tawakal. Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berserah diri kepada Allah. Ada skala prioritas begitu ya. Iya, ada tambahan guru. Abi Bantun. Ukhti yang bertanya, jadi ujian itu di surat Al-Ankabut ayat kedua dan ketiga
Sampai Allah udah singgung, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apa kamu menyangka diri kamu beriman sebelum aku uji keimanan kamu? Dan asal tahu, ujian itu Allah berikan untuk naik kelas. Ibu guru yang dididik anak kelas 1. Di saat dari kelas 1 mungkin nggak pakai ujian akhir semester langsung naik kelas 2. Halo? Ada nggak ujian dulu? Di saat mereka bisa mendapatkan nilai yang mumtaz, nilai yang bahasanya istimewa, dapatlah peringkat ranking 1, naik kelas 2. Kenapa? Oh, lulus ujian. Itu yang pertama. Nah, biar betul-betul ada balancingnya dengan, ingat, bedakan antara planning sama panjang angan-angan. Kalau planning dalam bahasa Al-Quran itu nama azam. Itu harus kita punya planning. Fa'idha azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ali Imran ayat 159. Jadi tolong kita hidup jangan sampai nggak punya planning, punya perencanaan. Yang agama larang di saat Nabi didatangi oleh manusia yang menjelma sebagai ulama yang padahal aslinya setan. Nabi pernah kedatangan tamu yang berpakaian ulama. Dia tujuannya untuk mengecoh Nabi. Nah, Nabi nggak akan kekecoh nih, saya ketahuan dan setannya enggak. Begitu Nabi nanya, "Man anta?" Ngelihat sosok Nabi, ini iblis, langsung ke pasar pagi naik mobil bis, grogi abis. Nggak bisa bohong dia. Ana iblis. Jawab begitu. Ditanya lagi, tujuan inti mau ngapain? Aku datang ke sini untuk menanya kepada engkau dan aku diperintahkan untuk mendengar jawaban engkau. Di antaranya apa? Apa ya Muhammad? Siapa rufaqauka min ummati? Siapa besti inti dari kalangan umatku? Iblis tanya gitu. Bestinya siapa? Nih saya nggak jawab semuanya karena ada 15. Di antaranya siapa? Tulul amal, orang yang panjang angan-angan, yang zikirannya seandainya, jikalau, andai kata. Nah, tapi reaksinya nggak ada. Nah, jadi di saat untuk menyeimbangkan dengan planning itu harus. Jadi nggak mungkin kita hidup nggak punya planning, itu namanya nggak punya cita-cita, dan itu harus diperjuangkan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Amin. Terima kasih Abi Pantun, Ustadz Tile, terima kasih atas tausiah yang di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semakin bisa mengelola stres, dan bagi siapa yang jauh dari Allah, yuk kita mendekat kepada Allah sehingga stres itu akan hilang dari kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Di segmen terakhir kita akan berdoa bersama-sama. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Masya Allah, tabarakallah pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan sesaat lagi kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh guru kita. Dan pemirsa, bagi Anda yang menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Akhirnya saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita dan didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, jamaah, kita baca doa, angkat kedua tangan kita, khusyukan hati kita. Wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan halalan tayyiban mubarakan. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Terima kasih Ibu, Bapak, jamaah semua. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon maaf lahir batin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.